Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua yang berada di tempat yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manifestasi kita sebagai hamba Allah di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah." Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Puji syukur Allah kita sama-sama ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah, nikmat serta rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga Allah memberikan nikmat sehat sehingga kita semua dapat bersilaturahim di tempat ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh, yang kemudian kita bersama-sama berwasiat di dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran, yang tentunya ini adalah salah satu firman Allah yang sering kita dengar, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan ini merupakan salah satu bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan tausiah, memberikan wasiat di dalam kebenaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bolehlah kiranya saya menyampaikan salah satu tema yang tentunya tema ini sangat akrab kita dengar dan sangatlah urgen bagi kita semua, yaitu bagaimanakah kira-kira kita selaku umat Islam, selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mempertahankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya urgensi dan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendorong kepada kita untuk menapaki jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kesungguhan, penuh dengan kesabaran, dan penuh dengan keistiqomahan dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah
dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dari segala macam permasalahan hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Oleh karena itu, ma'asyiral mukminin rahimakumullah, sangatlah beruntung bagi kita apabila kita memperoleh derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan segala sesuatunya, urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagi kita semua, manifestasi daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita laksanakan ibadah secara rutin. Kita laksanakan segala sesuatu kebaikan-kebaikan secara rutin. Kita hindari segala sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada kemaksiatan. Kita jauhkan diri dari hal-hal yang dapat meruntuhkan nilai-nilai keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, maka sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah, yang artinya berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral mukminin, sidang salat subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan tidak boleh bertaklid. Apalagi taklid buta untuk mengikuti kepada orang lain karena materi ataupun yang lainnya. Iman harus muncul dari pribadi masing-masing. Buah dari keimanan adalah ibadah. Keimanan akan mendorong seseorang untuk beribadah. Maka jika seseorang mengaku beriman tetapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipertanyakanlah kualitas keimanannya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang yang bertakwa pasti gemar untuk senantiasa melakukan kebaikan. Jika seseorang merasa bertakwa, tentu mereka akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa merasa diawasi dan dia senantiasa merasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat senantiasa menjaga dan senantiasa mencatat. Ada malaikat raqib dan malaikat atid yang senantiasa mencatat amal-amal baik dan amal-amal buruk kita. Apabila nilai-nilai ketakwaan sudah ada dalam diri kita dan mampu kita pertahankan, maka niscaya malaikat raqiblah yang akan memberikan catatan-catatan yang banyak bagi kita sebagai bekal kita untuk kehidupan yang kekal kelak. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita senantiasa berupaya apa saja upaya-upaya yang kita lakukan untuk dapat mempertahankan nilai-nilai keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita senantiasa dapat mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
agar kita senantiasa mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun akhirat kelak. Di antaranya adalah yang pertama adalah muahadah, yaitu janji. Muahadah adalah mengingatkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sebelum manusia lahir ke dunia masih berada dalam alam gaib, yaitu di alam arwah. Telah terjadi kontrak kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidana. Yang artinya, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, jadi ingatlah bahwasanya janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Maka marilah bersama-sama kita hidup sesuai dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan segala perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah muraqabah, yaitu kita senantiasa merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran ini kita tentu akan menjaga segala perbuatan kita, akan menjaga segala ucapan-ucapan kita yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjaga lisan kita dapat menjaga perbuatan-perbuatan kita, bahkan kita bisa menjaga hati kita agar kita senantiasa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan senantiasa menjauhi larangan-larangannya, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita agar senantiasa berhati-hati, agar senantiasa mawas diri, yaitu kesadaran untuk senantiasa memelihara diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa memelihara lisan-lisan kita, agar senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik dan kata-kata yang thayyibah, dan senantiasa menjaga serta memelihara hati kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa hati kita ini selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendapatkan suatu nikmat, kita bersyukur. Jika kita mendapatkan musibah, kita bersabar. Sesungguhnya itulah rumus dalam kehidupan kita. Ketika kita bersyukur, ketika kita bersyukur mendapatkan nikmat, dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat terpelihara dan terhindar dari api neraka kelak. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, yang ketiga adalah bermujahadah. Mujahadah itu artinya adalah bersungguh-sungguh dalam beramal. Bersungguh hati melaksanakan ibadah dan teguh berkarya untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah, manusia menjadikan dirinya sebagai abdun, sebagai hamba yang dituntut untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, yang berikutnya adalah muaqabah. Apa muaqabah? Muaqabah itu artinya adalah memberikan sanksi terhadap diri sendiri. Apabila melakukan kesalahan atau sesuatu yang bersifat dosa, maka ia segera menghapus dengan amal yang lebih utama, meskipun terasa berat, seperti berinfak ataupun yang lainnya.
seperti melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini. Ya, subuh-subuh kita berangkat dari rumah, masih dalam keadaan ngantuk, masih dalam keadaan gelap gulita, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat itu ada sebagai kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan merasa bahwa ketika kita lupa untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hambanya ikhlas untuk mendapatkan sanksi terhadap diri kita sendiri. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, yang berikutnya adalah muhasabah, yang artinya adalah kita senantiasa introspeksi terhadap diri kita. Hasibu qabla an tuhassabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu menghisab orang lain, sehingga kita jangan sampai bersuudzon terhadap orang lain. Karena kita harus mengintrospeksi diri kita, menghitung diri dengan amal yang telah dilakukan oleh kita. Dengan melaksanakan muhasabah, seorang hamba akan selalu menggunakan waktu dan menggunakan jatah hidupnya ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh perbuatan baik, dengan melaksanakan amal ibadah mahdhah maupun amal soleh yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk senantiasa mengintrospeksi dirinya dengan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, level di antara level tertinggi adalah beriman, berislam, bertakwa sehingga kita menjadi muhsinin. Inilah yang menjadi juru kunci selamat dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan hati kita, bukan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan hati kita, bukan pakaian yang kita kenakan. Oleh karena itu, hal-hal yang wajib kita bersihkan dari hati kita adalah rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, dan rasa ujub atau takabur. Marilah bersama-sama kita tanamkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas itu tidak ada tamatnya. Dan jangan pernah abai dalam memperbaiki hati, karena hati itulah yang akan senantiasa menjadikan kita sebagai generasi atau insan-insan yang bertakwa. Apabila hati kita terdapat setitik keburukan-keburukan, lama-lama keburukan itu terus ada titik-titik terus, maka hati kita akan menjadi rusak. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita perbaiki hati kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah Masjid As-Salam ini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan baik lahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua yang berada di tempat yang mulia ini akan senantiasa mendapatkan gelar muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mampu mempertahankan nilai-nilai ketakwaannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, ataupun dimanapun kita berada. Kita jadikan takwa sebagai pakaian kita. Semoga apa-apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal-amal kebaikan bagi kita semua, sebagai bekal bagi kita semua di yaumil akhir kelak. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya akhiri kultum yang sangat singkat ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada sesuatu yang kurang, karena segala sesuatunya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kealpaan datang dari diri al-fakir sendiri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Akhir kalam,
Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.